Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan sampai hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu. Kami percaya bahwa pesan-Mu akan tersampaikan. Hamba-Mu ini hanya sebagai alat-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Karena hanya kekuatan firman-Mu yang membuat kami mampu. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, God bless semuanya. Ada sukacita ya, terlambat sedikit nih, rambut saya juga masih baru mandi. Yuk ya, yuk kita hari ini mau mendengar bagaimana ya pesan Tuhan bahwa hidup ini hanya transit ya. Ingat ya, sekali lagi hidup ini hanya transit. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang ada untuk perkara yang sia-sia ya. Senyatanya kita hidup ini sudah bukan lagi hidup selamanya. Saya sampai tadi malam merangkumnya gini. Suatu kali KTP kita ya di dunia ini akan berubah menjadi IKTP-nya surga selamanya. Ingat ya saudara, kalau hidup ini cuma transit berarti suatu kali KTP kita itu akan berubah menjadi IKTP selamanya di surga. Nah, kalau hidup cuma transit ya, apa yang perlu saudara lakukan hari-hari ini? Kita ini jangan fokus terus ada di dunia. Jangan fokus kejar harta di dunia. Jangan hanya fokus untuk kejar nyaman. Kita tidak pernah tahu. Ya, ini ada cerita nyata, saudara, nyata, benar-benar nyata. Suatu kali ada seorang ya yang hidupnya orang Kristen. Orang kenal Tuhan, tapi dia itu karena mungkin dari kecil hidupnya susah. Jadi waktu dia begitu mulai mencari uang dan dia menikah, dia punya target bahwa dia harus jadi orang yang kaya sukses. Tidak salah saudara, tapi kalau kesuksesan itu tanpa saudara melibatkan Tuhan dan itu menjadi satu-satunya tujuan, maka hidupmu akan berakhir dengan kegagalan ya. Singkat cerita, orang ini bekerjanya luar biasa ya. Orang ini kerjanya giat sampai dia itu punya waktu tidurnya dikurangi semua. Mungkin makan jam untuk refreshing. Pokoknya tiap buka mata ada di dalam pikirannya. Yaitu apa? Uang, sukses. Kalau aku sukses, semua orang akan menghormati aku, menghargai aku. Dia lupa bahwa kesuksesan itu adalah karena kita punya Tuhan, bukan karena kita punya harta tahta yang berlimpah. Singkat cerita, dengan usaha jeripayanya memang berhasil dia sukses. Dia berhasil untuk mengupgrade rumah, mobil, ya semuanya saudara ya. Tapi apa yang terjadi ketika dia sukses? Hanya hitungan 1 tahun lebih dikit, nggak sampai 2 tahun ya. Saudara, apa yang terjadi? Yaitu tiba-tiba dokter menvonis dia kanker stadium akhir. Usianya cuman tinggal hitungan bulan, nggak sampai tahun. Lihat ya. Apa artinya kalau saudara menikmati kesuksesan, setelah sukses hanya diicipi menikmati, yaitu kehidupan cuma 1 tahun lebih saudara. Dan dia benar-benar akhirnya uangnya juga habis banyak karena dia berusaha ya. Orang kalau sudah punya mentalnya kejar sukses, waktu dia divonis kanker, dia juga berusaha dengan segala yang dia miliki. Yang penting dia sembuh, yang penting dia sehat. Apakah uang harta yang berlimpah bisa membeli nyawa? Nggak bisa saudara. Akhirnya setelah habis banyak ya, dia juga jual aset untuk mengobati pembiayaan supaya dia tetap hidup, akhirnya meninggal. Lihat ya, betapa kita hidup hari-hari ini. Yuk
kita ini sadar, hidup ini sudah ada targetnya, hidup ini sudah ada masing-masing saudara jatah berkat dari Tuhan. Jangan melampaui kapasitasmu. Justru orang-orang yang bisa banyak mengucap syukur hari-hari ini, Tuhan makin mempercayakan saudara dari perkara yang kecil, lebih besar, lebih besar, lebih besar, sampai yang terbesar. Tuhan tidak pernah kasih saudara kepercayaan itu langsung di atas, nanti saudara jatuh. Tapi Tuhan selalu menilai, dipercaya next level, berkat yang lebih besar dilihat. Kapasitas hatinya tetap melekat sama Tuhan atau harta. Tetap melekat sama Tuhan atau tahta. Itu dalam penilaian Tuhan setiap saat. Makanya kenapa orang makin mengucap syukur. Tuhan jelas melihat bahwa orang ini punya kapasitas hati untuk Tuhan itu luar biasa. Karena hidupnya sudah tidak dikendalikan oleh harta tahta lagi, tapi dia tahu bahwa Tuhan itu selalu menyertai, mencukupkan dia dari perjalanan hidup dari hari ke hari. Itu sebabnya yuk hari ini kalau saudara sadar hidup cuma transit, tragis enggak nasib orang itu. Kasihan loh saudara. Bayangin, sudah kepala dijadikan kaki, kaki jadi kepala hanya untuk kejar harta tahta. Setelah semua itu diperoleh, habis gitu hanya hitungan 1 tahun lebih berapa bulan dia harus meninggalkan dunia, termasuk semua harta dan tahta. Hartanya habis, ya habis. Ya mungkin tidak habis semua, tapi sempat habisnya banyak saudara untuk mengobati kemo ke luar negeri, pengobatan semua macam diambil. Tapi kalau yang urusan nyawa, hidupmu transit, hidupmu berakhir, visa hidup berakhir, itu urusan Tuhan. Saudara kaya bisa beli obat 20 miliar sekalipun kalau ada, itu pun tidak bisa mengubah visa hidup saudara di dunia kalau sudah waktunya. Pulang ya pulang, mau uangmu tebal, mau rumahmu mewah, kok nggak bisa nawar gini, Tuhan, aku kan baru 1 tahun beli rumah ini. Bahkan ada orang loh saudara, yang rumahnya masih dalam pembangunan, rumah mewah, tiba-tiba dia meninggal, belum sempat pindah ke rumah yang menjadi idamannya. Ada saudara, cuman hitungan tinggal 4 bulan rumahnya akan jadi dinikmati, tiba-tiba meninggal. Meninggalnya apa? Tidur ndak bangun. Lah itu kan tragis juga. Makanya dari sini yuk kita belajar supaya saudara hari ini, saya nggak tahu beberapa saat kenapa Tuhan taruh di hati saya untuk setiap jemaat supaya mulai hidup rileks. Yuk rileks bener-bener. Makin saudara nikmati berjalan bersama Tuhan, proses nikmati, kekurangan nikmati, ngucaplah syukur. Makin saudara nikmati, saudara tahu Tuhan itu Allah yang penuh kasih, penuh penghiburan, penuh kebaikan. Waktu hidupmu cuma nempel, hatimu melekat sama Tuhan, di tengah masa sukar, saudara bisa menikmati loh saudara. Saya bisa ndak nikmati di tengah hidup saya disakiti hati sama suami. Sangat. Waktu hati saya ndak nempel sama suami, waktu saya ngambil keputusan untuk nempel sama Tuhan, saya cuman bilang sama ibu-ibu hari ini, engkau ndak perlu sedih, engkau ndak perlu sakit hati. Waktu suamimu menyakiti engkau ndak perlu sedih. Toh suamimu hari ini engkau nangis bombay, engkau bercucuran air mata, suamimu ndak sedih. Suamimu juga hari ini ndak inget sama engkau. Buat apa engkau sedih? Lebih baik nikmati aja, tapi engkau tetap mendoakan dan beriman.
bahwa dia tetap akan menjadi suami yang baik, cinta Tuhan, benci dosa, supaya dia juga selamat di surga. Itu aja, sedih ndak usah saudara. Toh sedih nggak ciptain solusi. Hari ini hutangmu banyak, engkau bercucuran air mata, engkau ndak bisa move on, juga tidak menciptakan solusi hidupmu menambah satu hasta. Nggak ada jalan keluar dengan kesedihan. Yang bisa membuka jalan di saat tiada jalan itu hanya iman percayamu kepada Tuhan. Lah, untuk bisa beriman dibutuhkan hati yang bersukacita dan bersyukur. Kalau kita sedih, bisa ndak iman kita ini teguh? Nggak bisa. Nanti cuma naik turun, ndak dapat sesuatu dari Tuhan. Itu sebabnya pesan saya, yuk ibu-ibu, sudah ndak usah sedih ya. Kalau engkau dihina, makin disakiti, suamimu makin jahat, wanita tobat makin menindas hidupmu. Pesan saya hari ini, ibu-ibu, ayo bangkit. Bangkit. Hidup ini indah. Hidup ini bukan berarti kalau engkau mengalami kemalangan yang banyak, engkau akan hancur. Tapi janji Tuhan Mazmur 34 ayat 20, orang benar mengalami kemalangan yang banyak, tapi Tuhan berjanji untuk melepaskannya. Pada akhirnya itu pasti ada kelepasan. Hari ini engkau nangis Bombay seperti bangsa Israel panik, belakang tentara Firaun, depan laut. Tuhan punya solusi enggak? Dia tahu enggak kapan waktunya untuk membelah laut? Dia sudah punya ide, dia sudah punya jalan kelepasannya. Sudah. Cuman tinggal tunggu waktunya. Ayo, sudahlah, sekarang waktunya kita rileks, rest. Kita supaya bisa menikmati hadirat Tuhan. Orang yang sedih di masa-masa transit nanti tidak sempat mengumpulkan bekal upahnya. Kenapa? Karena waktunya hanya untuk dihabiskan merenungi masalah. Itu sebabnya ibu-ibu, yuk bangkit. Bapak-bapak juga bangkit. Yang lagi ngalami masalah hutang, masalah ekonomi, ekonomimu tidak akan bisa pulih hanya dengan sedih. Tapi ekonomi, rumah tangga, sakit penyakitmu bisa pulih ketika engkau bangkit. Engkau bisa bersukacita, engkau bisa bersyukur, engkau bisa beriman. Itu yang bisa membuat engkau bangkit. Amin. Jadi jangan sia-siakan ya. Yuk kita baca ayatnya. Dari tadi masih pembukaan. Hari ini saya akan bahas 1 Petrus 2 ayat 11 ya. Kita ini siapa sih? Kalau kita tahu kita ini di dunia siapa? Yuk kita baca. Saudara-saudaraku yang kekasih ya, saya dikomplain sama beberapa jemaat. Katanya suaranya saya terlalu kayak kereta api. Sehingga sampai kadang-kadang tulis firman itu ndak keburu Bu Eli. Tapi gimana ya, bawaan saya maunya pelan, tapi kadang-kadang sudah lepas kontrol. Begitu bawa firman saya langsung karena juga waktunya juga nanti ndak keburu ya. Yuk konsentrasi aja. Yuk, saya cuma minta waktu nggak sampai 1 jam. Tolong konsentrasi bener-bener. Saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai siapa saudara? Kita pendatang, perantau. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, kehendak, kemauanmu. Seringkali kita ini tidak sadar kalau kita ini cuman transit.
Ya, saya akan bahas dalam 3 hal siapa kita, ya, dan apa yang perlu saudara lakukan kalau saudara tahu kita ini di dunia. Firman Tuhan berkata sebagai apa? Pendatang, perantau. Yang ketiga saya tambahi yaitu sebagai pengelola. Saudara bukan pemilik loh. Kalau pemilik mati dibawa. Tapi ini cuman pengelola, peminjam sesaat. Selama saudara transit, ya sudah boleh pakai fasilitas rumah, mobil, ya, menikmati harta yang Tuhan titipkan boleh. Tapi bukan pemilik loh saudara. Saudara mati kalau pemilik dibawa. Tapi ini cuman hanya untuk sesaat. Jadi 3P, pendatang, perantau, dan pengelola, bukan pemilik. Apa yang firman Tuhan mau? Supaya kita ini menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang melawan, yaitu apa? Hari ini kita ini punya pikiran, punya kehendak, kemauan, cenderung dikendalikan oleh daging. Padahal firman Tuhan jelas berkata harus dijauhkan. Tapi saudara, hari-hari ini kita ini hidup di dunia melekatnya sama daging. Makanya kalau harta tahtamu mulai diusik, mulai goyah, engkau juga goyah. Seharusnya kalau saudara sadar akan firman ini, firman Tuhan itu berkata, nak, ingat loh, kamu ini transit, cuman pendatang, perantau, pengelola, bukan pemilik. Yuk, jangan hidupi dagingmu. Kemauanmu cuman daging, kehendakmu daging, pikiranmu juga cuman daging. Kaya, kapan pulih, kapan nyaman, kapan bisa punya pabrik yang lebih besar. Itu tidak salah. Tapi kalau itu membuat saudara hanya satu-satunya yang membuat engkau makin melekat, itu akan menjadi jerat. Saudara lupa, ini kan cuman transit. Transit memang hidup daging. Tapi yang selama-lamanya tidak butuh keinginan daging lagi. Saudara kaya, mati tidak dibawa. Saudara sukses, gelarmu 5, mati cuman almarhum. Tidak ada gelar lain. Nah, ini yang perlu saudara tahu. Kita ini jangan berkecil hati. Siapapun saudara, mau bangkrut, mau rumah tanggamu diaibkan orang, mau engkau kena PHK, maupun posisimu hari ini tidak sekaya seperti dulu. Tapi siapa saudara di pemandangan Tuhan? Kita lihat dulu ayatnya. Siapa sih kita ini kalau di pemandangan Tuhan? Hidup kita di surga itu siapa? Kita berubah dari KTP dunia yang cuman pendatang, perantau, yaitu yang ketiga pengelola, ya, yang ketiganya akan berubah menjadi IKTP selamanya di Roma 8 ayat 17. Kita baca sama-sama. Kita siapa senyatanya? Nggak usah kecil hati. Yuk rileks, rileks. Ibu-ibu rileks, bapak-bapak mulai belajar rileks. Makin rileks, Tuhan makin melakukan mujizatnya. Makin rileks, makin mempercepat Tuhan memperjuangkan perkara saudara. Kenapa? Orang yang rileks itu orang yang punya percaya kepada Tuhan bulat. Orang rileks di tengah masa yang sulit karena dia tidak pernah meragukan Tuhan sedikit pun atas pemeliharaan Tuhan, atas penghiburan, atas penyertaannya. Itu identik orang rileks. Tapi kalau engkau depresi hari ini, engkau stres di masa transit,
berarti engkau kurang menyadari ada kehadiran Tuhan di tengah masa sukamu. Itu sebabnya kalau Tuhan diragukan, kira-kira Tuhan mau nggak bertindak cepat? Nggak mau. Dia itu nggak mau. Buat apa kalau saudara lebih mempercayai kemampuanmu daripada kemampuan Tuhan? Ya sudah, pakai kekuatan saudara terus. Pakai andalkan manusia terus, andalkan orang lain terus. Tapi hari ini Tuhan mau kita percaya dan kita mulai andalkan, berserah kepada Tuhan secara total. Hari ini Roma 8 ayat 17, ini penghiburan buat saudara. IKTP saudara, dari KTP-mu pendatang, perantau, pengelola akan jadi IKTP selamanya. Lihat ya, jika kita adalah anak, saudara anak loh, bukan siapa-siapa. Saudara di mata Tuhan itu bukan budak, bukan lagi musuh, tapi saudara dan saya adalah anak. Makanya seorang bapak rela berikan nyawanya buat anaknya. Kalau buat musuh nggak mungkin. Karena saudara dan saya anak, dia rela berkorban. Lihat ya, karena kita anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nah, maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Lihat ya, KTP saudara bukan lagi pendatang, perantau, pengelola, tapi saudara punya IKTP sebagai warga negara, anak itu loh. Saudara dan saya hari ini punya hak sebagai anak, sebagai pewaris, sebagai anak yang menikmati janji Tuhan. Amin. Kita siapa IKTP-nya? Anak. Kita adalah pewaris. Kita adalah orang yang berhak menikmati janji Tuhan. Jadi kita bukan lagi pendatang, perantau, pengelola di dunia, tapi di surga kita ini akan diperlakukan sebagai anak yang punya hak waris, yang berhak menikmati janji Tuhan. Makanya bangga dong. Jangan tunggu kaya baru bangga. Nggak, orang kaya boleh bangga, tapi kebanggaannya cuman di transit. Lah kalau kita walaupun hidup pas-pasan, ngalami badai, bangga kita selamanya, IKTP kita jelas selamanya. Tuhan sudah menetapkan kita anak pewaris dan orang yang punya hak menikmati janji-janji Tuhan. Sekalipun Tuhan berkata di firman-Nya, yaitu jika kita rela menderita bersama-sama dengan Kristus. Artinya di balik penderitaan, firman Tuhan berkata akan dimuliakan. Wow, keren ya. Keren, rileks nak, rileks. Tuhan berkata, ayo hari-hari ini siapa yang lagi depresi, lagi putus asa, putus semangat antara hidup dan mati, mulai setelah dengar live ini, rileks. Yuk, Tuhan mau rileks. Ini transit. Sebentar lagi engkau akan mengakhiri lo hidup. Kenapa ndak dinikmati di transit? Kan cuman sesaat. Dredeg-dredeg, tegang-tegang ngalami penderitaan kan cuman sesaat. Tapi kemuliaannya kan selamanya. Saudara jadi anak, jadi pewaris yang dihormati, menikmati janji Tuhan kan selamanya. Lah kenapa di transit tidak mau dinikmati hanya untuk menjalani proses sesaat, menderita sesaat. Yuk kita lihat ya, kita belajar sama-sama. Siapa sih kita? Yuk kita lihat ya, Filipi 3 ayat 20-21. Paulus itu menjelaskan lagi. Ya, saya waktu menyiapkan ayat ini semalam,
Saya tahu bahwa Tuhan lagi menuntun saya. Malam ngantuk-ngantuk saudara, sampai nyiapin ngantuk-ngantuk ya, karena saya kemarin malam juga ada khotbah. Jadi setelah khotbah bikin renungan, setelah itu saya baru ngantuk-ngantuk. Tapi percayalah kalau Roh Kudus yang nuntun itu selalu hasilnya luar biasa ya. Yuk kita lihat Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Karena kewarganegaraan kita ada di dalam surga. Loh, lihat ya, siapa yang bilang warga negaramu warga negara dunia? Ndak, surga. Dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Lihat ya, Yesus itu sebagai juru selamat. Nanti kita kalau mati kita bakal ketemu Tuhan Yesus. Lihat ya, yang akan mengubah tubuh kita yang hina. Jadi tubuh kita hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Di dunia transit tubuhmu hina, bakal dari debu kembali debu. Tapi nanti kalau IKTP selamanya, tubuhmu ini mulia. Menurut kuasanya ya serupa dengan tubuhnya Kristus. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Makanya hari ini sudahlah, tubuh hina ini bakal jadi debu. Sebelum jadi debu, yuk jangan stres, jangan minta mati, jangan bunuh diri. Suatu kali saudara pasti mati kok. Nggak mungkin hidup selamanya, karena memang kita ini kewarganegaraannya surga. Lihat ya Filipi 3. Jadi hari ini hati-hati, menjauhlah dari keinginan daging yang bisa merusak jiwa saudara. Makanya kalau kita ini punya keinginan daging yang kuat, maka kita ini akan cenderung serakah, kita akan tamak, kita ini akan punya kemauan yang tidak baik, yang melawan firman Tuhan. Amin. Yuk kita lihat bagaimana identitas kita di surga. Apa yang perlu saudara kejar di masa transit? Waktu engkau sebagai pendatang, perantau, pengelola, hal yang perlu saudara kejar saya rangkum dalam 3 hal. Yang pertama yaitu kejar kekudusan. Karena saudara harus menjauhi daging, karena daging dan darah tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. 1 Korintus 15 ayat 50. Jadi yang pertama kejar kekudusan. Untuk bisa mencapai identitas kita IKTP, maka kita hari ini ditransit, bukan lagi mikiri daging, tapi justru kejar kekudusan. Saya singkat ya, menjadi orang pergi itu harus butuh 3, paling tidak paspor, tiket, dan visa. Nah, kejar kekudusan itu saya singkat menjadi paspor kekudusan ya. Paspor kekudusan, saudara perlu ini karena kita bakal akan menjadi warga negara surga. Pastikan kita hari ini punya paspor kekudusan. Amin saudara. Yang kedua yaitu jangan lagi fokus kepada yang sementara, karena yang terlihat hanya sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Jadi fokusnya kepada yang kekal. Transit besok bisa mati. Besok transitmu berakhir, maka besok sudah pindah lagi, bukan lagi menjadi warga negara dunia. Itu sebabnya yang kedua saya rangkum menjadi tiket kekekalan. Jadi yang pertama yaitu kejar, yang kedua fokus kepada kekekalan, kejar kekudusan, paspor kekudusan, target kekekalan, fokus kepada kekekalan, tiket kekekalan. Yang ketiga yaitu berjuanglah masuk dalam kerajaan surga. Orang hari ini mau masuk dalam kerajaan surga tidak bisa enak-enakan, nyaman. Karena saudara menghadapi iblis. Iblis itu tidak suka saudara hidup menjadi warga negara surga. Iblis berlomba-lomba membawa saudara menjadi warga negara di neraka.
api kekal sama-sama dia. Sama-sama iblis menderitanya. Iblis tidak terima kalau manusia bisa dapat tempat dalam kerajaan surga. Makanya kalau kita jadi orang Kristen cuman kejar nyaman, harta, tahta, ini jadi sasaran empuknya iblis. Saudara akan dengan mudah, dengan gampang untuk ditarik kaki saudara menuju warga negara neraka, maut. Itu paling gampang. Ngucap syukur dengan penderitaan bersama Kristus, karena kita lagi dipersiapkan apa saudara? Yaitu berjuang. Kenapa? Karena kita lagi untuk mendapatkan visa surga. Ingat ya, kalau kita tidak punya visanya surga, maka kita juga tidak bisa masuk. Jadi 3 ini sangat menunjang. Yang pertama yaitu paspor kekudusan, kejar kekudusan. Yang kedua tiket kekekalan, targetnya kekekalan. Yang ketiga yaitu visa surga. Visa surga harus dengan berjuang. Nggak bisa saudara hidup enak-enakan, kompromi dosa, bisa dapat visanya surga. Berjuang. Kita bahas satu persatu. Moga-moga waktunya cepat. Jadi saya ngomong cepat ya, karena ini waktunya kalau ndak keburu sayang nanti putus ya. Yuk, bagaimana hari ini kita mau hidup untuk kejar kekudusan? Penting. Paspor kekudusan kita buka. Ya, Roma 8. Ingat ya, darah dan daging tidak dapat tempat dalam kerajaan surga. Makanya jangan kejar terus daging. Nanti saudara tidak dapat tempat dalam kerajaan surga. 1 Korintus 15 ayat 50. Roma 8 ayat 6-8. Mengapa kita perlu paspor kekudusan? Itu sebabnya kita baca Roma 8 ayat 6-8. Roma 8 ayat 6-8. Karena keinginan daging. Makanya firman Tuhan tidak pernah salah. Hari-hari ini kalau engkau tahu transit, firman Tuhan mengajak saudara, menjauhlah dari semua keinginan dagingmu. Mulai menjauh. Jangan orang stres, kenapa? Yang dipikirin apa? Daging. Mata lihat fakta, pikiran daging. Orang disakiti, daging. Orang hari ini bangkrut, kepingin cepet kaya, daging. Motivasinya cuma daging. Tapi kalau kita ngerti kejar kekudusan, itu jauh lebih penting dari sukses, dari harta, tahta. Tidak usah sedih. Saudara akan sadarkan diri saya, diri saudara sendiri. Ingat ya, transit besok bisa berakhir. Kalau aku berakhir, aku harus pastikan hidupku sudah ada di dalam manusia roh. Aku tidak kepingin hidupku gagal selamanya mendapat identitas IKTP-nya surga. Yuk kita baca. Karena keinginan daging adalah maut. Lihat ya. Orang yang punya keinginan daging berlebih-lebihan hari ini, saudara sedang menuju maut. Lihat ya, bukan saya lu yang ngomong ya, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Makanya Tuhan ajak saudara rileks, damai. Yang penting saudara sudah hidup jadi orang benar. Saudara sudah punya jaminan hidup dan damai sejahtera di kekekalan selamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa perlu mengejar paspor kekudusan? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Waktu saudara kejar hanya daging, saudara sedang menjadikan musuhnya Allah. Maut musuhnya Allah. Yang kedelapan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara dan saya hari ini yuk 3 hal.
Kalau kita mau menikmati hidup hari ini IKTP selamanya, saudara harus hidup menjauhi daging. Kejarlah paspor kekudusanmu. Ini pertahankan. Supaya apa? Supaya menikmati hidup dan damai sejahtera, bukan maut. Yang kedua, karena kita ini jadi partner kerjanya Tuhan, bukan musuh. Kalau saudara hidup hanya keinginan daging, maka daging dan roh tidak mungkin bisa bersatu. Orang yang bisa sejalan dengan Tuhan itu hanya manusia roh. Orang manusia roh cara berpikirnya sudah total berbeda. Dia tidak akan mengejar target daging, tapi target roh. Yaitu apa? Yang penting aku hari ini sudah makin sabar. Aku tidak sakit hati. Aku hari ini tidak stres depresi. Aku tahu Tuhan sedang mendandani rohku dipercantik lewat manusia dagingku yang dihancurkan. Itu sebabnya percantiklah manusia roh saudara. Yang ketiga, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Kalau kita pegang paspor dan kejar kekudusan, maka tiga ini akan saudara nikmati, yaitu hidup dan damai sejahtera, jadi partner kerjanya Tuhan, dan kita layak di hadapan Tuhan. Yuk transit, ingat, sesaat saudara harus kejar yang selamanya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tiket kekekalan. Cari perkara yang di atas, jangan perkara yang di bawah. Lihat Mazmur 39 ayat 6-7. Daud berkata apa? Mazmur 39 ayat 6-7. Sungguh hanya beberapa terlempap saja kau tentukan umurku. Daud sadar loh, umurnya dia itu sewaktu-waktu bisa berakhir. Kematian itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Makanya Daud berkata, hanya beberapa waktu saja kau tentukan umurku. Yang kedua, bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa, sia-sia. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Daud sadar tidak? Kalau hidup di dunia sebagai pendatang, perantau, pengelola, hanya pengelola bukan pemilik, semua ini bisa berakhir ketika kematian terjadi. Saudara bisa mengalami kematian sewaktu-waktu. Yang kedua yaitu saudara hidup itu hanya hampa dan sia-sia. Lihat ayat 7. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Lihat ya, bayangannya berlalu, ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Jadi hidup ini hanya bayangan singkat. 3 hal. Saudara perlu tahu, transit ini perlu tiket kekekalan. Jadi kejar yang punya nilai kekal. Karena yang di dunia yang saudara kejar itu akan berakhir. Dengan apa? Saat ada kematian yang tiba-tiba dan saudara tahu hidup ini hanya sia-sia, ya. Yang ketiga, hidup ini terlalu singkat. Semuanya akan cepat berlalu. Kalau sudah kematian, sia-sia dari debu menjadi debu, dan hidup ini hanya singkat di dunia yang transit. Apa yang saudara timbun di dunia, firman Tuhan berkata, tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Semuanya ini hanyalah sia-sia, hampa, yaitu saudara kembali menjadi debu, dan saudara hari ini hidupnya terlalu singkat. Itu sebabnya hari ini yuk kejarlah tiket yang punya nilai kekal. Apa yang punya nilai kekal? Yaitu bangun manusia roh itu kekal. Ketika engkau disakiti, engkau bisa mengampuni, buah-buah roh, penguasaan dirimu baik, engkau hari ini menabur benih kebenaran, itu yang nilainya kekal. Amin saudara. Jadi jangan sampai meremehkan yang punya nilai kekal. Ini tiket. Yang terakhir ya, bagaimana saudara dan saya harus mulai berjuang untuk mendapatkan visa
surga. Visanya surga. Lihat ya di Lukas 13, ini ayat yang cukup panjang tapi ini akan membuka pemikiran saudara hari ini. Pastikan hari ini kita jadi orang yang hari ini terakhir dan menjadi lebih dari pemenang. Visa surga itu menentukan nanti saudara bisa masuk enggak. Nah ini ayatnya ya. Jadi berjuang yuk. Jangan berjuang untuk melawan suamimu. Jangan berjuang untuk menyelesaikan masalahmu. Itu waktunya Tuhan. Berjuanglah untuk melawan semua tipu daya iblis. Supaya iblis tidak menjerat kakimu. Yaitu masuk di dalam dapur api selamanya. Hari ini besok khotbah saya di onset ya. Makanya saya ambil tema jangan hajar suamimu tapi hajar iblis. Senyatanya suamimu itu adalah alatnya Tuhan untuk membawa saudara mulai mikirin yang kekekalan. Mulai pikir paspor, mulai mikir tiket, mulai mikir visa. Jangan terus dikata-katai, dimaki-maki buat saudara stres. Hajar iblis ya. Yuk kita baca Lukas 13 ayat 23 sampai 30. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Lihat ya, ayat 24 jawab Yesus kepada orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk tetapi tidak akan mendapatkan visanya. Banyak orang yang hari-hari ini mau masuk tapi tidak dapat visanya loh saudara. Makanya Tuhan berkata, nak, hidupmu di transit itu harus berjuangnya, memang pintunya ndak enak. Makanya dulu kalau saya protes sama Tuhan, Tuhan, kenapa orang yang nyakiti hidup saya kok enak, kok disayang, kok rasanya bahagia diajak pergi jalan-jalan. Sementara saya jadi orang benar, kok harus ngalami nyesek Tuhan. Tiap kali saya lihat mereka bahagia, saya nyesek Tuhan. Saya nangis. Tetapi ketika ayat ini berkata, Eli, kamu mau masuk lewat mana? Pintu yang sesak, tidak dapat visaku. Tapi kalau pintumu lebar, tidak dapat visaku. Pintumu nyaman terus, nanti tidak dapat visaku. Tapi kalau engkau berjuang, memang nyesek pintu yang harus engkau lewati. Seolah-olah engkau ditindas, menderita. Tidak apa-apa. Ini cuman persiapan buat tiket, paspor, visamu, supaya engkau dapat masuk ke dalam kekekalan hidup bahagia bersama dengan aku. Sejak itu mulai pemikiran saya berubah. Ternyata memang ikut Kristus itu ada pikul salib sangkal diriku yang harus lewat jalan yang sesak dipikul. Lihat ya. 25. Jika tuan rumah telah bangkit, nah ini, dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar. Ketak-ketak, Tuhan, aku sudah masuk, sudah berbuat, aku sudah baik, sudah jadi orang Kristen sejak lahir, sudah sumpah gereja, sudah ini, sudah itu. Tapi pintunya ditutup dan saudara ada di luar. Saudara kira-kira nyesel pun tidak ada kesempatan loh hari itu. Ngeri loh saudara, lihat ya. Dan saudara ngetok bilang gini, Tuhan bukakanlah kami pintu. Dan Tuhan akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Yang aku mau kamu bisa tunjukin visamu enggak? Enggak bisa kalau kamu enggak bisa tunjukin visa bahwa kamu menjadi warga negaraku. Lah kamu selama ini hidupnya gimana? Saudara cuma tunggu di luar ketok-ketok pintu sampai capek, sampai saudara berdarah-darah, pintu ini tetap tertutup dan saudara di luar. Yang di luar enggak tahu nasibnya lagi selamanya di mana saudara, ya di api kekal.
Tapi yang sudah masuk itu yang bisa tunjukin visa yang berjuang ini loh. Orang-orang yang berjuang di akhir zaman ini, dalam masa sukar penderitaan mereka terus yes, yes, pokoknya aku tahu bahwa aku pasti menang. Aku tetap kejar yang namanya hidup kudus, tidak peduli masalahku hari ini mau digencet seperti apapun, aku tetap fokus kepada yang namanya bukan daging lagi, tapi roh. Aku akan berjuang untuk masuk dalam pintu yang sesak. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu bagaimana pelita saudara tetaplah menyala. Jangan seperti 5 gadis bodoh. Waktu mempelainya datang, mereka kehabisan pelita dan minyak. Pelitanya tidak bisa nyala, sehingga mereka ada di luar, tidak boleh masuk. Itu sebabnya yang kedua, selain berjuang melalui pintu yang sesak, saudara juga persiapkan minyak, pelita tetap menyala. Minyak itu selalu ada, yaitu apa? Jam doamu, ibadahmu sama Tuhan, keintimanmu, itu minyak. Bagaimana engkau merenungkan firman supaya pelita kita, manusia roh kita tetap menyala-nyala. Yang berikutnya kita lihat ya, ayat ini menarik saudara. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Jadi hari ini yang ketiga yaitu jauhi kejahatan. Jangan sampai kita juga dikatakan hai enyahlah engkau, karena saudara tidak pernah menjauhi kejahatan. Saudara selalu tinggal di dalam dosa. Itu sebabnya hati-hati dengan visa kita. Yang pertama, berjuanglah terus sampai akhir. Pintumu tambah sesak nggak apa-apa. Tapi setelah itu saudara akan menghadapi pintu yang besar. Selamanya loh saudara. Amin. Amin. Yang kedua yaitu siapkan minyakmu selalu menyala pelitanya. Manusia rohnya menyala-nyala dengan minyak. Doa, ibadah, perenungan firman itu terus sebagai minyak. Jangan sampai itu kehabisan. Kalau itu habis maka dagingmu nanti yang menyala-nyala. Yang ketiga yaitu jauhilah kejahatan. 28 kata-kata ini bagus sampai 30. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi. Lihat ya, Abraham, Ishak, Yakub, semua nabi itu sudah ada di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Lah jangan mau saudara. Kita mau ya ketemu Abraham, Ishak, Yakub, nabi-nabi di sana. Jangan ketemu iblis. Jangan. Makanya hari ini yuk siapin tiket ya. Siapin paspor kekudusan, tiket kekekalan. Yaitu yang ketiga adalah visa. Bagaimana saudara mendapat visa surga. Berjuang aja, pintunya sesak, tidak apa-apa, nanti suatu hari ketemu nabi-nabi, Abraham, Ishak, Yakub, ketemu Daud, ketemu Paulus. Waduh, saya juga kepingin ketemu, katanya Daud itu ganteng, Yusuf itu juga ganteng, baik. Oh, luar biasa. Saudara ketemu siapa lagi nanti? Banyak saudara. Lah kita jangan mau ketemu iblis, kita juga khususnya ketemu orang-orang yang kita cintai kelak, yang sudah mendahului kita, ya. Jangan sampai kita dipisahkan selamanya. Yuk, yang kedua 9. Dan orang-orang yang datang dari timur dan barat dan utara dan selatan, ini dari segala penjuru dunia. Lihat ya. Dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Maaf, saudara. Jadi saudara hari ini, kalau kita hari ini hidupnya benar-benar mempersiapkan diri di transit dengan baik, maka kita akan menikmati kerajaan Allah selama-lamanya. 30. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Pastikan hidup saudara dan saya hari ini jadi orang bukan yang terdahulu, tapi menjadi apa? Orang yang terakhir. Kita mau
Jangan sampai ada orang yang hari itu ya, yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu. Oh, kebalik. Dan orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Pastikan posisi saudara di akhir proses, saudara tetap jadi orang yang terdahulu. Jangan jadi orang Kristen yang bertahun-tahun, 30 tahun, tapi posisimu di terakhir nanti. Tidak dapat tempat. Ada orang yang baru bertobat, tapi posisinya sudah menjadi yang terdahulu. Kenapa? Karena walaupun dia baru bertobat, hidupnya benar-benar mempersiapkan hidupnya menjauhi daging mulai sekarang. Amin, saudara. Saya sudah selesai 3 hal ini. Jadi hari ini yuk, selama kita ada hidup di transit, ya, bukan dalam hidup sementara yang ada di dunia ini, kita sedang dalam perjalanan menuju warga negara surga, IKTP. KTP-mu bakal sementara ditinggal. Hari ini 3 hal ini perlu saudara ingat, ya. Yang pertama tadi sebagai apa, saudara? Yang pertama yaitu siapkan paspor kekudusan. Supaya ketika paspor kekudusan terjadi, yaitu kita ini hidupnya damai, sejahtera, hidup jadi partner kerjanya Tuhan, bukan jadi musuh dan berkenan. Yang kedua yaitu siapkan sebagai tiket kekekalan. Supaya apa tiket kekekalan? Yaitu yang pertama, supaya kematian itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Jadi fokuslah kepada yang kekal. Dunia bakal berakhir. Kalau kematian terjadi sewaktu-waktu, hidupmu di dunia ini cuma transit, sia-sia, hampa, dan singkat waktunya. Yang selamanya nanti IKTP. KTP-mu di dunia singkat, sia-sia, dan akan berakhir dengan kematian. Jadi fokus kepada kekekalan. Yang terakhir tadi visa, yaitu supaya saudara mulai berjuang. Masuk pintu sesak, oke. Yang kedua, tetaplah menyala-nyala minyak. Ya, berbicara minyak. Yang ketiga, jauhilah kejahatan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat di masa-masa transit. Jangan lagi panik, relax. Sekali lagi pesan saya, relax. Rest dari semua kepenatanmu. Karena Tuhan sedang menyelesaikan semuanya menjadi indah. Tidak perlu takut. Masalah badaimu pasti berlalu dengan tenang, teduh sekali bersama Tuhan. Besok ada onsite yang Jakarta bisa hadir. Malam yang ada di luar kota dimanapun tetap ada ibadah Zoom. Dan besok juga ada kesaksian pagi, malam. Baik, Pak, kesaksiannya luar biasa. Saudara bisa gabung pagi saya, malam saya. Harapan saya jangan bosan-bosan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan. Firman ini akan membuka paradigma kami bahwa kami tidak perlu takut bahwa dunia ini hanya transit. Kami tahu ada hal yang jauh lebih penting daripada pusing kena masalah, tapi kami mau mempersiapkan 3 hal, yaitu paspor kekudusan, tiket kekekalan, dan visa surga. Terima kasih Bapak, yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan berkati, yang sedang mengalami hari ini masalah rumah tangga pulihkan. Bapak di surga, biarlah Tuhan Kau berkati bangsa negara kami ini dalam keadaan aman, penuh damai sejahtera juga Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.